you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know that. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aditya Saputra dan di sebelah saya Ada Adela Nadia Putri. Raju Apriansah, Raja Dewa Anggara. Di sini kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang Agria yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pada tahun 1870, pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan politik kolonial liberal atau disebut juga dengan politik pintu terbuka (open door policy) yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agria. Lalu, siapa tokoh yang mengeluarkan Undang-Undang Agria 1870? Tokoh yang mengeluarkan Undang-Undang Agria 1870 di zaman Hindia Belanda adalah Engelbertus de Waal. Engelbertus de Waal adalah Menteri Jajahan Belanda di Hindia Belanda. Dalam kabinet Van Bosseveld sebelumnya, dari tahun 1830, pemerintahan kolonial Belanda melakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang menuai protes karena tanah rakyat diambil alih dengan sewenang-wenang. Tahun 1870, kaum liberal menjadi mayoritas di parlemen Belanda, sehingga kultur stelsel dihapuskan secara resmi. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agria 1870 dimulai pada masa ini, yakni saat berlakunya politik kolonial yang baru, yakni politik liberal. Politik liberal dasarnya berarti komersialisasi Hindia Belanda. Dengan demikian, penanaman modal swasta dipersilahkan masuk secara bebas. Untuk mengontrol atau mengatur hal tersebut, tokoh politik Bosseveld bernama Engelbertus de Waal mengeluarkan Undang-Undang Agria 1870 atau juga dikenal dengan nama Agriaswat 1870. Selain itu, de Waal juga menyusun Undang-Undang Gula 1870 atau Suikerwet. Undang-undang ini mengatur menghapus kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda. Isi Undang-Undang Agria 1870 yaitu Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan organisasi. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan organisasi, diberikan tanah dengan hak erfencet selama tidak lebih dari 75 tahun. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadinya pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat, tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun. Yang dimaksud adalah hak milik adat. Atas permintaan pemiliknya yang sah, dapat diberikan kepadanya dengan hak egoidom. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur organisasi. Sempat terjadi nasionalisme aset Belanda. Militer yang membuat proses nasionalisme aset asing ini tak terasakan rakyat banyak. 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Republik Indonesia Serikat hasil Perjanjian Kompensasi Meja Bundar atau KMB 1949 hanya dijalankan kurang lebih 8 bulan. Sistem pemerintahan pun berubah. Berlaku UUD sementara atau UUDS 1950.
Presiden hanya sebagai kepala negara. Secara simbolis yang berkuasa adalah kabinet di bawah pemimpinan Perdana Menteri. Sekalipun perang frontal rakyat Indonesia melawan Belanda sudah berakhir, namun gejolak bersenjata secara sporadis masih terjadi di mana-mana. Ada pemberontakan APRA, ada di atau TII, RMS, pemberontakan Andi Abdul Aziz, DLL. Dalam kondisi politik yang demikian itu, terutama dalam masa-masa awal Prodis ini, segala sesuatu menjadi sulit, dilematis dan ambiguus, khususnya dalam hal kebijakan, perantian dan agraria. Di suatu sisi, ketika tetap ingin kembali kepada kebijakan yang telah digariskan sejak 1946 atau distribusi tanah yang merata. Namun di sisi lain, sekalipun telah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia tetap terikat untuk melaksanakan isi perjanjian KMB atau kecuali soal bentuk negara, ujar Gubernur Wirdadi. Jatuh bangun, walaupun yang berganti hanya yang berposisi sebagai ketua, sedangkan anggotanya hampir sama. Di saat yang sama, gejolakan di berbagai daerah terus berlangsung, terutama di daerah perkebunan. Salah satu peristiwa konflik agraria yang tercatat sebagai peristiwa nasional adalah peristiwa Tanjung Morawa, yang akhirnya membuat kabinet Wilopo pun jatuh. Penafsiran terhadap isi perjanjian itu simpang siur, sehingga misalnya ada gubernur yang mengambil kebijakan menyimpang dari kebijakan Menteri Dalam Negeri, tulis Wiradi sembari mengutip Muhammad Tauhid, pakar agraria Indonesia di Barisan Tani Indonesia. Sementara itu, konstituante hasil pemilu 1955 yang diharapkan dapat dengan cepat merumuskan undang-undang dasar yang baru soal agraria ternyata macet. Dalam periode ini pula meledak pemberontakan PPRI atau Permesta yang menguras tenaga, dana, dan pikiran. Di sisi lain, selama 7 tahun 1950 sampai 1957, pemerintahan Indonesia gerah dengan Belanda yang tak kunjung menyerah Irian Barat ke pangkuan Indonesia sesuai perjanjian KMB. PBB pun tak mampu membujuk Belanda, rakyat Indonesia marah dan kehilangan kesabaran. Padahal Indonesia patuh membayar hutang hasil kesempatan KMB. Menurut Wiradi, inilah yang membuat Indonesia pada November 1957 membatalkan perjanjian KMB. Di UU tersebut peran dan fungsi tentara sepenuhnya sebagai alat pertahanan negara terhadap tiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari dalam dan luar negeri. Bukan hanya di arena sipil dan politik, aktivitas ekonomi atau bisnis tentara pun dibatasi. Tahun 2009 terbit Peraturan Presiden Perpres No. 43 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Masih sering kita temukan keterlibatan TNI dalam hal-hal yang sebenarnya menurut perundang-undang dan prinsip demokrasi. Bukan urusan TNI meski sengketa tanah antara warga dan korporasi atau negara. Misalnya bukanlah ancaman terhadap pertahanan negara. TNI kerap hadir dengan berbagai dalih, mulai sekadar membantu, memediasi, mengawasi hingga melindungi aset atau proyek strategi nasional. Dalam reforma agraria adalah memberikan aset dan akses. Dalam hal aset, Kementerian ATR atau BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertifikat tanah, mempercepat pendaftaran tanah dan investasi penguasaan, pemilihan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria yang dilakukan melalui program pendaftaran tanah sertifikat. Pendaftaran tanah
sistematis, lengkap, atau PTSL. Hal untuk akses Kementerian ATR atau BPN memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur, jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan dan pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran. Dan presentasi dan penjelasan tentang Undang-Undang Agraria dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.